Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D Elektronika Analog T1 akan mempresentasikan rangkuman dari materi op-amp as an active filter. Kelompok kami beranggotakan dari Atlea dengan NIM 055, Sania dengan NIM 068, dan saya sendiri, Fatka Maska dengan NIM 079. Jadi operational amplifier yaitu biasanya digambarkan dengan bentuk segitiga seperti di pojok kiri bawah dan memiliki dua input serta satu output dengan inputnya yaitu inverting dan non-inverting. Karakteristik op-amp ideal. Pertama, penguatan tegangan tak terbatas, menghasilkan penguatan yang sangat besar sehingga mampu menghasilkan penguatan yang tidak terbatas. Kedua, input impedensi sangat tinggi. Semakin rendah input impedensi, semakin banyak arus yang akan ditarik op-amp. Sedangkan semakin tinggi impedensi, semakin rendah arus yang akan ditarik op-amp. Input impedensi 0. Ketika op-amp menghasilkan sinyal outputnya, kita ingin op-amp memiliki tegangan 0 sehingga tegangan maksimum akan ditransfer ke beban output. Op-amp tanpa umpan balik. Jika V positif lebih besar dari V negatif, output menjadi positif. Jika V negatif lebih besar dari V positif, maka output menjadi negatif. Infinite gain atau negative feedback. Dalam elektronik umpan balik positif berarti pelarian atau osilasi, dan umpan balik negatif mengarah pada stabilitas. Contohnya pada pengaitan output dengan inverting terminal, jika output kurang dari V input maka hasilnya positif. Namun, jika V output lebih besar dari V input, maka hasilnya negatif. Op-amp Golden Rules. Op-amp yang dikonfigurasi dalam pengaturan op-amp umpan balik negatif mengikuti dua aturan. Pertama, input ke op-amp menarik atau sumber tidak ada arus. Kedua, output op-amp akan melakukan apa saja dalam batasannya untuk membuat perbedaan voltase antara kedua input menjadi nol. Inverting amplifier. Menerapkan aturan terminal di virtual ground sehingga arus melalui R1 dapat diketahui dengan persamaan if sama dengan V input dibagi R1. Arus dari R1 harus melewati R2, dan terjadi penurunan tegangan di R2 yang dapat diketahui dengan persamaan if R2 sama dengan V input dikali R2 per R1, sehingga V output sama dengan minus V input dikali R2 per R1. Dengan demikian, kita dapat melakukan kenaikan V input dengan faktor keadaan min R2 per R1. Tanda negatif berarti inverting amplifier. Dan arus bergerak masuk ke op-amp menuju output. Lalu terdapat non-inverting amplifier. Karena V input melalui terminal negatif, arus yang melalui R1 dapat diketahui dengan persamaan if sama dengan V input per R. Dari kiri menuju ground. Arus tidak dapat memasuki melalui input sehingga melalui R2 dan tegangan di R2 dapat diketahui dengan persamaan if R2 sama dengan V input dikali R2 per R1. Melalui persamaan tersebut, output lebih tinggi daripada input. Sehingga V output sama dengan V input dikali 1 ditambah R2 per R1 dan V output bersifat positif. Arus di op-amp non-inverting bersumber atau mengalir dari output op-amp. High pass filter diferentiator atau low pass filter integrator. High pass filter melewati sinyal dengan frekuensi lebih tinggi dari frekuensi cutoff. Said low pass filter melewati sinyal dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff. Untuk sebuah kapasitor, kita dapat mencari arus yang melewati kapasitor dengan persamaan turunan dQ per dt sama dengan kapasitor dV per dt, sehingga V output sama dengan min R dikali kapasitor dikali dengan dV per dt. Sehingga kita mendapatkan high pass filter jika sinyalnya V0 sin omega t, maka dengan V output sama dengan minus V0R dikali kapasitor omega cos omega t. Omega dependence berarti frekuensi lebih tinggi diperkuat lebih. Lalu high pass filter memiliki kapasitor yang diikuti resistansi terhubung paralel. Low pass filter dibuat dari resistor yang diikuti kapasitor terhubung paralel juga. Arus low pass dapat dicari dengan persamaan V input per R. Karena bagian kiri kapasitor berada di virtual ground, maka min dV output per dt sama dengan V input per RC. Sehingga V output min 1 per RC integral V input per dt. Nah, jadi klasifikasi filter itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analog digital, pasif aktif, dan juga audio radio. Di sini saya akan membahas mengenai filter aktif. Filter aktif itu rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik aktif seperti OPM, transistor, dan juga RLC atau komponen lainnya.
Nah, kemudian filter aktif itu filter yang digunakan untuk melakukan seleksi pita frekuensi dan memblokir ataupun melemahkan sinyal dari frekuensi. Filter aktif itu tersusun dari komponen amplifier dan juga transistor. Kedua komponen ini akan menarik daya dari sumber daya dan menggunakannya untuk mempercepat ataupun memperkuat keluaran atau output sinyal. Ada juga beberapa kelebihan filter aktif, yaitu lebih fleksibel dalam menyesuaikan atau menyetel ataupun menaik turunkan frekuensi. Kemudian op-amp itu memberikan penguatan, jadi sinyal input tidak dilemahkan. Kemudian tidak ada masalah pemuatan atau masalah dalam memuat, karena tinggi dan rendahnya resistansi dalam op-amp. Yang terakhir, filter aktif itu cenderung memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan dengan filter pasif. Nah, filter aktif itu menggunakan kedua komponen, yakni komponen aktif dan juga pasif. Nah, dari filter aktif sendiri terdapat low pass filter orde 1. Nah, di sebelah kiri sini ada sebuah skema rangkaian dari low pass filter orde 1, kemudian di sebelah kanannya terdapat grafik yang menunjukkan frekuensi respons dari low pass filter orde 1. Nah, low pass filter orde 1 ini menggunakan op-amp dengan konfigurasi non-inverting sehingga tidak menggunakan muatan RC network. Kemudian di sini terdapat langkah-langkah untuk menaikkan tegangan di orde 1 low pass filter. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat persamaan untuk menaikkan tegangannya, yaitu dengan V output dibagi dengan V input sama dengan AF per akar 1 plus dalam kurung F per FC kuadrat. Dengan AF ini adalah pita lolosan di filter itu, yaitu dengan 1 plus R2 dibagi R1. Kemudian F sendiri adalah frekuensi dari sinyal masukan dengan satuan Hz, dan kemudian ada FC yaitu frekuensi cut off dalam satuan Hz juga. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa saat frekuensinya itu kurang dari frekuensi cut off, maka V output per V input ini sama dengan AF atau pita lolosan di filter tadi. Kemudian di kondisi kedua ini, ketika F-nya atau frekuensinya sama dengan frekuensi cut off, maka V output per V input sama dengan AF per akar 2, yaitu sama saja seperti 0,707 dikali dengan AF. Kemudian ketika frekuensinya lebih dari frekuensi cut off, maka V output ketika V output dibagi V input itu kurang dari AF. Selanjutnya adapun tahapan-tahapan dalam menyusun filter orde 1 low pass filter, yaitu yang pertama menentukan nilai kapasitornya terlebih dahulu, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 mikrofarad. Disarankan untuk menggunakan Mylar atau tantalum kapasitor dengan kemudian yang kedua yaitu menghitung reaktansinya dengan persamaan seper 2pi kali F kali C. Kemudian menentukan R1 dan R2 nya, lalu kita menemukan AF nya. Nah, kemudian setelah orde 1 terdapat low pass filter orde 2. Nah, di sebelah kiri ini terdapat rangkaian skema dari low pass filter orde 2, yang mana untuk menaikkan AV yaitu dengan rumus 1 plus RA per RB. Ketika resistor dan kapasitornya memiliki nilai yang berbeda, maka frekuensi cut off-nya memiliki rumus yaitu 1 per 2pi kali akar R1 dikali R2 kali C1 kali C2. Dan jika nilai resistor dan kapasitornya sama, yaitu frekuensi cut off sama dengan seper 2pi kali RC. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat grafik yang menunjukkan garis biru ini menunjukkan frekuensi respon dari orde 2 filter orde 2 tersebut. Kemudian adapun tahapan-tahapan untuk menyusun filter low pass orde 2, yaitu yang pertama menentukan nilai frekuensi cut off-nya. Kemudian menyederhanakan rangkaian dengan menentukan R1 yang sama dengan R2, kemudian kapasitor 1 dengan kapasitor 2, kemudian menentukan nilai C yang seperti yang tadi, yaitu menentukan nilai C yang kurang dari atau lebih dari 1 mikrofarad. Kemudian menghitung reaktansinya, lalu menentukan R1 dan R2, lalu kita menemukan AF-nya. Selanjutnya terdapat high pass filter orde 1. Di sebelah kiri terdapat diagram dari high pass filter orde 1, kemudian di sebelah kanannya terdapat grafik yang menunjukkan frekuensi respons dari high pass filter orde 1. Di sini terdapat stop band dan pass band yang memiliki wilayah atau daerah tertentu di kondisi atau gain yang telah ditentukan. Di sini ada dari min 14 desibel hingga 6,02 desibel dengan frekuensi mulai dari 100 hingga 100 kHz.
Kemudian adapun cara untuk menaikkan tegangan di active pass filter order 1 yaitu dengan rumus yang seperti tadi, yaitu V output dibagi dengan V input dengan AF dalam kurung F per FC dibagi dengan akar 1 plus dalam kurung F per FC kuadrat. Di sini seperti yang sebelumnya, yaitu AF adalah pita lawasan di filter dengan rumus 1 plus R2 per R1, kemudian FC ini adalah frekuensi cut off dalam satuan Hertz, dan F ini adalah frekuensinya. Nah, di sini terdapat 3 kondisi ketika yang berlaku, yaitu ketika F atau frekuensinya kurang dari frekuensi cut off, maka voltage gain atau AV-nya ini akan kurang dari AF. Kemudian kondisi kedua yaitu ketika F-nya sama dengan frekuensi cut off, maka voltage gain-nya akan sama seperti AF dibagi akar 2. Lalu kondisi ketiga yaitu ketika frekuensinya lebih dari frekuensi cut off, maka voltage gain-nya akan sama seperti AF. Dan di sini terdapat high pass filter order 1, dan di sebelah kiri ini ada diagram dari high pass filter order 1, dan di sebelah kanan ini sama seperti sebelumnya terdapat grafik frekuensi respons dari high pass filter order 1. Kemudian ada filter pasif. Apa sih filter pasif itu? Filter pasif itu rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen pasif saja, yang dimana komponen pasif itu adalah resistor, kapasitor, dan induktor, atau R, L, dan C. Nah, dari sini terlihat perbedaannya dengan filter aktif, karena filter aktif memerlukan RLC dan juga transistor ataupun OPM. Ada juga nih kelebihan dan kekurangan dari filter pasif. Untuk kelebihannya, tidak diperlukan satu daya tambahan, habis itu dapat menangani tegangan, arus, dan juga daya yang besar. Lalu tidak ada batasan rentang untuk frekuensi yang digunakan. Nah, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu sirkuitnya itu tidak dapat memberikan penguatan apapun. Lalu selalu ada beberapa kehilangan sinyal, dan juga respons frekuensi tidak setajam filter aktif. Nah, terus kalau dia menggunakan induktor, rangkaiannya menjadi besar dan juga mahal. Kemudian terdapat passive RC low pass filter. Nah, di sini dapat kita lihat rangkaian dari passive RC low pass filter, dan sebelah sini ada grafiknya juga. Jadi low pass filter ini tegangan outputnya melintasi kapasitor, dan pada dasarnya tegangan RC pada dasarnya ini adalah RC integrator. Nah, adapun kondisi yang berlaku di passive RC low pass filter ini yaitu ketika 0 Hz arus DC, kemudian ketika F-nya sama dengan 0 Hz maka reaktansinya infinity atau tak terhingga. Kemudian kapasitor di low pass filter ini berperan sebagai layaknya open circuit. Kemudian V0 sama dengan V input. Ketika F atau frekuensinya naik, maka reaktansinya akan turun. Kemudian ketika reaktansinya turun, maka tegangan outputnya akan menurun juga. Selanjutnya yaitu ada passive RC high pass filter, dan di sebelah sini terdapat rangkaian dari RC high pass filter, kemudian terdapat grafiknya juga. Jadi passive RC high pass filter ini tegangan outputnya melintasi resistor, dan pada dasarnya merupakan RC diferensiator, dan sama seperti low pass filter, passive RC low pass filter, yaitu memiliki kondisi tertentu, yaitu ketika 0 Hz arus listriknya sama dengan DC, kemudian frekuensinya ketika 0 Hz itu reaktansinya tidak terhingga. Kemudian kapasitornya itu bekerja seperti open circuit, lalu V0 nya itu ada V outputnya itu sama dengan 0. Kemudian ketika F nya itu naik, maka reaktansinya akan menurun. Lalu ketika reaktansinya menurun, output voltage atau tegangan luarannya itu akan naik. Kemudian pada saat di titik tertentu, V0 nya itu V output sama dengan V input. Sekian penjelasan atau presentasi dari kami kelompok D. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.